Halo guys, kembali lagi bersama admin. Sekarang di chapter 284. Angin kencang dan menggigit saat berkecamuk di atas gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Seseorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang melambai-lambai di tengah angin kencang menyipitkan mata ke arah lampu neon yang menerangi gedung-gedung kota. Rage Cromwell mengangkat tangan ke matanya, mencoba melindunginya dari embusan angin yang menyengat. Kenapa aku memilih atap untuk ritual terkutuk ini? Dia menggerutu. Saat rambut panjangnya menutupi matanya, dia menyibakkannya dengan tidak sabar. Sihir bisa menyelesaikan banyak masalah di dunia ini, renungnya. Tapi sihir tidak bisa memperbaiki pengembalian keputusan yang buruk. Jubahnya berkibar, menarik tubuhnya saat dia berjalan menuju tengah atap. Jika bukan karena angin ini, aku pasti sudah selesai melakukan ritual ini sekarang. Tangisan teredam dari beberapa suara mencapai telinganya. Suara keputusasaan, bahkan ada yang diambang jeritan. Kesabaran Rage semakin menipis. Apakah kalian semua akan diam? Apa yang mungkin ingin kalian katakan? Di bawahnya, terukir di atap ada lingkaran bercahaya yang dipenuhi simbol dan mesin terbang yang rumit. Itu bersinar putih, bukan dari sumber listrik eksternal, tapi dari si Rage sendiri. Diikat dengan tangan dan kaki terikat, di dalam lingkaran ada 5 orang meskipun tidak ada segel fisik yang menutupi mulut mereka, tangisan mereka hanya tinggal suara yang teredam. Jika aku mengizinkan salah satu dari kalian untuk berbicara, apakah yang lain akan tetap diam? Rage bertanya. Menelusuri simbol di udara, cahaya ungu samar terpancar dari jari-jarinya. Atas isyaratnya, salah satu tawanan, seorang pria parubaya, mendapatkan suaranya sekali lagi. Dengan napas tersengal-sengal, dia memohon. Air mata mengalir di wajahnya. Tolong Magus Kegelapan, ampuni aku. Aku akan memberimu apa saja. Tolong jangan bunuh aku. Rage melangkah mendekat, menjulang di atas pria itu. Dan ketika pasangan itu memohon agar mereka tetap hidup, apa yang kamu tawarkan kepada mereka? Di mana mereka sekarang? Tawanan itu membeku, matanya membelaka ketakutan. Bagaimana kamu tahu? Melanjutkan putarannya, Rage mencatat dosa setiap tawanan. Membunuh kekasihnya karena marah karena melihat orang lain, membuat laporan palsu tentang pelecehan, mengirim orang-orang yang tidak disukainya ke dalam lubang, menjual zat ilegal kepada penyihir yang berjasa menyebabkan bakat inti mereka meledak. Para tawanan sekarang mengerti, Rage sedang menceritakan kejahatan tersembunyi mereka, kekejaman yang mereka lakukan dan melarikan diri. Namun ketika dia mencapai tawanan terakhir, dia berhenti. Dan kamu, katanya dengan nada mengejek dalam suaranya, seorang pagan yang bersemangat memaksakan pandangan Anda pada orang lain. Sejujurnya, kamu di sini hanya karena aku memerlukan 5, dan waktu hampir habis. Ketegangan memenuhi udara ketika semakin banyak simbol muncul di dalam lingkaran. Pendaraannya semakin meningkat. Saat Rage bersiap untuk phase berikutnya dari ritualnya, sebuah suara menantang dari antara para tawanan menantangnya. Jadi apa? Kamu menghakimi kami, tapi bagaimana denganmu, Dark Magus? Berapa banyak nyawa yang telah kamu ambil? Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Kamu tidak lebih baik dari kami. Rage membuka mulutnya sebelum tanggapan disela oleh batuk hebat. Darah mengalir darah di tanah bawahnya. Kau benar. Dia serak menyela mulutnya dengan lengan bajunya. Kita semua pantas mati. Tiba-tiba sebuah suara dari belakang menyatakan, tidak semua, hanya kamu. Para tawanan dan Red menoleh ke arah pendatang baru. 5 sosok mengenakan jubah putih bersih turun dari atas. Grand Magus, mereka datang untuk menyelamatkan kita, seru seorang tawanan. Di antara para penyihir, mereka adalah kaum elit, masing-masing memegang kekuasaan untuk membentuk kembali seluruh negara. Mereka semua adalah penyihir bintang 9 di posisi paling atas, karena kekuatan mereka. Melihat mereka berkumpul seperti itu cukup mengejutkan, bahkan jika mereka mengajar Dark Magus. Sepertinya kamu sudah menerima undanganku. Ejek Rage memilih satu. Enak bagaimana istrimu mengatasinya. Mengetahui kamu tidak lengkap hanya dengan bermain satu bola. Rasa sakit yang tajam muncul dari bawah. Saat kemarahan naik ke wajah Enak membuatnya memerah. Meruntuhkan salah satu Grand Magus dengan dengan rambut pirang panjang melangkah keluar sebelum yang lain. Dia memancarkan energi menerangi langit malam di sekitarnya. Aku tidak percaya penyihir berbakat sepertimu bisa menjadi seperti ini. Diam, Rage balas berteriak. Tidak seorang pun di antara kalian yang berhak berbicara kepadaku. Kalian semua boleh membatalkan tindakan kalian. Kalian semua mengambil semua yang kepedulianku dari dunia ini. Kalian semua tahu apa yang telah kalian lakukan, terutama kalian.
Energi gelap mulai menyelimuti Reich dengan pakaiannya yang compang-camping, tumbuh semakin besar di sekitar punggungnya, menyebabkan magus lain memancarkan energinya juga. Terlepas dari ejakan ini, Idori tetap tersenyum. Apa menurutmu kami tidak tahu? Dia bertanya. Kamu sudah sekarat. Satu kakimu sudah berada di dalam kubur. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, kamu secara alami akan mati. Tapi bagaimana kami bisa membiarkan itu terjadi? Kamu Magus, Drak Magus, orang yang paling dicari di dunia ini. Kami harus membunuhmu dengan tangan kami sendiri. Hahaha, Ray tertawa terbahak-bahak. Idore, Gizin, Ibarin, Trubin, dan Wonbal, ini pesan terakhirku untuk kalian semua. Lingkaran sihir dari bawah mulai menyala. Berhati-hati dengan apa yang akan terjadi. Grand Magus melindungi diri mereka dengan sihir mereka sendiri. Para tawanan di dalam lingkaran sihir segera merasakan tekanan meningkat di kepala mereka. Rasa sakit yang luar biasa muncul hingga bagian atas kepala mereka menghilang, tubuh mereka jatuh ke lantai. Termasuk pria yang berdiri di tengah. Reg Cromwell melihat ini, keajaiban mulai memudar dari para penyihir, dan mereka mulai berjalan maju. Mereka tidak merasakan jejak kehidupan dan melihat darah berceceran di lantai. Apakah menurutmu dia benar-benar mati? Ibarin bertanya. Harusnya begitu. Itu badan dan kepalanya, setidaknya yang tersisa, komentar Gijin. Trubin, penyihir termuda, melihat sekeliling memeriksa lingkaran sihir dan percikan darah. Saat itulah dia menyeringai. Ya, sekarang aku tahu apa yang dia maksud dengan pesan terakhirnya. Mereka semua memperhatikan lantai dengan baik, dan sekarang mereka juga melihatnya. Darahnya telah berceceran sedemikian rupa bersama dengan lingkaran sihir, sehingga menciptakan gambar berdarah. Gambar kepalan tangan besar dengan jari di tengah terangkat ke arah mereka. Kematian Reg Cromwell telah dikonfirmasi, kata Idore sambil mengangkat tangannya, memanggil bola api. Dia mulai melayang di udara, dan begitu pula orang lain yang berada di sisinya di atas gedung. Rahasia kita akan mati bersamanya. Bola api itu dilemparkan ke arah gedung, dan saat menghantam atap, bola api itu meluas, membakar segalanya dalam sekejap, termasuk semua mayat di atap. Saat Magus itu terbang menjauh dari tempat kejadian, mereka semua melihat kembali noda di masa lalu mereka dengan nafas lega. Aku tidak percaya aku mempertaruhkan nyawaku seperti itu, pikir Rage. Aku menaruh semua harapanku pada buku yang aku terima dari portal. Aku bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Lagi pula aku sedang sekarat. Aku hanya ingin mendapat kesempatan untuk mendapatkan semuanya kembali. Wajah sombong terkukuk itu, mereka menyebutku si jahat, namun mereka dengan mudahnya mencuri permen dari seorang bayi. Yang akan aku lakukan hanyalah menjilatinya ketika mereka tidak melihat dan mengembalikannya. Siapa yang lebih jahat? Kenangan akan kehidupan Reg mulai terlintas di depan matanya, terutama yang menyakitkan kenangan masa kecilnya, kehilangan yang ia alami dalam hidupnya, kenangan yang mengubahnya menjadi Drak Magus. Kemudian, gambar lain muncul di benaknya, puncak gunung yang luas, kuil megah, tanaman hijau subur di mana-mana, gambar seorang pria, seorang wanita, dan seorang gadis muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Menggunakan jubah dan orang-orang bertarung hanya dengan menggunakan tinju mereka. Ada apa dengan semua ini? Ini bukan tentang kenanganku. Mereka bahkan tidak terlihat seperti berasal dari duniaku. Berkedip bolak-balik adalah kenangan yang Rich tahu jelas merupakan miliknya. Diselingi dengan kenangan asing, rasa sakit yang luar biasa berdenyut di kepalanya, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhnya hingga mata Rich terbuka sekali lagi.